Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama Suci Wahyuningsih, Ella Saputri, Oviana, Rini Wahyunita, dan Nur Rahmah. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan materi yang akan dibawakan kerangka kerja manajemen sumber daya manusia. Sejarah lahirnya manajemen sumber daya manusia. Tonggak sejarah yang teramat penting dalam menandai diperlukannya sumber daya manusia adalah timbulnya revolusi industri di Inggris. Dampak revolusi industri yang tidak hanya merubah cara produksi, tetapi juga penanganan sumber daya manusia yang tidak berbeda dengan sebelumnya. Lahirnya berbagai perusahaan dengan penggunaan teknologi memungkinkan diproduksinya barang secara besar-besarnya dengan memanfaatkan tenaga manusia yang tidak sedikit. Penggunaan tenaga secara besar-besaran ini akan menuntut pemilik perusahaan mulai memikirkan gaji, penempatan, perlakuan terhadap karyawan termasuk kesejahteraannya. Akhirnya saat itu dibentuk apa yang disebut Sekretaris Kesejahteraan atau Hasibuan 1997. Adapun tugas utama Sekretaris Kesejahteraan tersebut adalah memikirkan cara perumusan kebutuhan ekonomi para pekerja dan mencegah para pekerja jangan sampai membentuk serikat pekerja. Perkembangan ini ternyata berdampak pula pada kehidupan manajemen umumnya dan manajemen sumber daya manusia khususnya. Dua tokoh besar yang menjadi bapak manajemen adalah Frederick W. Taylor dan Henry Fayol, tanpa mengetahui apa yang dikerjakan oleh yang lain. Ternyata kedua pelopor tersebut saling mengisi. Taylor melihat gerakan manajemen ilmiah sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sedangkan Fayol lebih memfokuskan pada peningkatan kemampuan memecahkan masalah manajerial. Selanjutnya, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia dapat dipahami sebagai suatu proses dalam organisasi serta dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan. Sebagai suatu proses, Casway misalnya mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai part of the process that help the organization achieve its objective. Pernyataan ini dapat diterjemahkan sebagai bagian dari proses yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Sementara itu, Scaler, Dowling, Smart dan Haber mengartikan manajemen sumber daya manusia dalam rumusan seperti berikut ini. Manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan penggunaan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia menggunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Menurut Stoner 1995, manajemen sumber daya manusia meliputi penggunaan sumber daya manusia secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. Sedangkan dalam pengertiannya sebagai kebijakan, manajemen sumber daya manusia dimaksudkan sebagai suatu sarana untuk memaksimalkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks yang demikian ini, manajemen sumber daya manusia didefinisikan oleh Guest tahun 1987 dengan uraian seperti berikut ini. Human Resource Management (HRM) comprises a set of policies designed to maximize organizational integration, employee commitment,
flexibility and quality of work. Menurut Bues, kebijakan yang diambil organisasi dalam mengelola sumber daya manusianya diarahkan pada penyatuan elemen-elemen organisasional, komitmen pekerja, kelenturan organisasi dalam beroperasi, serta pencapaian kualitas hasil kerja secara maksimal dengan merujuk pada pengertian tersebut. Ukuran efektivitas kebijakan manajemen sumber daya manusia yang dibuat dalam berbagai bentuknya dapat diukur pada seberapa jauh organisasi mencapai kesatuan gerak seluruh unit organisasi, seberapa besar komitmen pekerja terhadap pekerjaan dan organisasinya, sampai sejauh mana organisasi toleran dengan perubahan sehingga mampu membuat keputusan dengan cepat dan mengambil langkah dengan tepat, serta beberapa tinggi tingkat kualitas output yang dihasilkan organisasi. Nama saya Elas Putri, saya akan menjelaskan bagian fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Terdapat beberapa macam fungsi utama manajemen sumber daya manusia. Dikemukakan 5 fungsi, yaitu pertama, perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Fungsi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia setidaknya meliputi 2 kegiatan utama, yaitu 1. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun panjang. 2. Analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Kedua fungsi tersebut sangat esensial dalam melaksanakan kegiatan manajemen sumber daya manusia secara efektif. Kedua, staffing sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat 2 kegiatan yang diperlukan, yaitu 1. Penarikan atau rekrutmen calon atau pelamar pekerjaan. 2. Pemilihan atau seleksi para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Umumnya, rekrutmen dan seleksi diadakan dengan memusatkan perhatian pada ketersediaan calon tenaga kerja, baik yang ada di luar organisasi atau eksternal maupun dari dalam organisasi internal. Ketiga, penilaian kinerja. Kegiatan ini dilakukan setelah calon atau pelamar dipekerjakan dalam kegiatan organisasi. Organisasi menentukan bagaimana sebaiknya bekerja dan kemudian memberi penghargaan atas kinerja yang dicapainya. Sebaliknya, organisasi juga harus menganalisis jika terjadi kinerja negatif di mana pekerja tidak dapat mencapai standar kinerja yang ditetapkan. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan kedua kegiatan utama, yaitu 1. Penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja. 2. Analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja. Kegiatan penilaian kinerja ini dinilai sangat sulit baik bagi penilai maupun yang dinilai. Kegiatan ini rawan dengan munculnya konflik. Keempat, perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Saat ini, pusat perhatian manajemen sumber daya manusia mengarah pada 3 kegiatan strategis, yaitu 1. Menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia guna meningkatkan kemampuan dan kinerja karyawan. 2. Memperbaiki kualitas lingkungan kerja, khususnya melalui kualitas kehidupan kerja dan program-program perbaikan produktivitas. 3. Memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan kesehatan dan keselamatan pekerja. Salah satu outcome yang dapat diperoleh dari 3 kegiatan strategis tersebut adalah meningkatkan atau perbaikan kualitas fisik dan non-fisik lingkungan kerja. Kelima, pencapaian efektivitas hubungan kerja. Setelah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat terisi, organisasi kemudian mempekerjakannya, memberi gaji, dan memberi kondisi yang akan membuatnya merasa tertarik dan nyaman bekerja. Untuk itu, organisasi juga harus membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. Dalam hal ini terdapat 3 kegiatan utama, yaitu 1. Mengakui dan menaruh rasa hormat atau respek terhadap hak-hak pekerja. 2. Melakukan tawar-menawar atau bargaining dan menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. 3. Melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia.
persoalan yang harus diatasi dalam kegiatan-kegiatan utama tersebut sifatnya sangat kritis. Jika organisasi tidak berhati-hati dalam menangani setiap persoalan hak-hak pekerja, maka yang muncul kemudian adalah aksi-aksi protes seperti banyak terjadi banyak perusahaan di Indonesia. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Menurut Kurzweil, tujuan manajemen sumber daya manusia meliputi 1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Ketiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi sumber daya manusia. Keempat, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer kini mencapai tujuannya. 5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. 6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi. 7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen sumber daya manusia. Sementara itu, menurut Schuller et al., setidaknya manajemen sumber daya manusia memiliki 3 tujuan utama, yaitu memperbaiki tingkat produktivitas, kedua memperbaiki kualitas kehidupan kerja, ketiga meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Organisasi yang telah mencapai tingkat produktivitas tinggi di dalamnya terdapat praktek manajemen sumber daya manusia yang unik. Keunikan tersebut menunjuk secara khusus pada suatu keadaan di mana 1. Organisasi membatasi peran SDM menurut tingkat partisipasinya di dalam pembuatan keputusan bisnis yang mengimplementasikan strategis bisnis. Kedua, organisasi memfokuskan penggunaan sumber daya yang tersedia dicurahkan pada fungsi-fungsi SDM dalam mengatasi setiap masalah sebelum menambah program baru atau mencari sumber daya tambahan. Ketiga, staf sumber daya manusia organisasi berinisiatif untuk membuat program dan berkomunikasi dengan manajemen kini. 4. Manajemen lini berbagi tanggung jawab untuk seluruh program sumber daya manusia. Kelima, staf perusahaan berbagi tanggung jawab untuk perumusan kebijakan sumber daya manusia dan administrasi program pada seluruh tingkat organisasional. Kebijakan dan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Untuk dapat memahami kebijakan dan kegiatan manajemen sumber daya manusia, dapat dilihat dari suatu pendekatan yang spesifik. Pendekatan tersebut, penggunaan manajemen sumber daya manusia sebagai sebuah cara untuk melakukan rekonseptualisasi dan pengorganisasian kembali peran sumber daya manusia dan penjelasan ulang tentang tugas dan fungsi departemen personalia dalam organisasi. Berdasarkan pendekatan tersebut, Glass menyatakan adanya 4 kebijakan utama dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu Employee Influence, Human Resource Flow, Reward System, dan Work System. 4 fokus kebijakan manajemen sumber daya manusia tersebut dapat dipahami sebagai strategi dalam mempengaruhi pekerja guna mengarahkannya pada tujuan organisasi. Sementara itu, dengan merujuk pada pendapat ahli-ahli lain, Glass menyatakan kegiatan manajemen sumber daya manusia terdiri dari 4 proses generik, yaitu selection, appraisal, reward, dan development. Sebagai suatu kegiatan generik, seleksi akan diikuti dengan kegiatan lainnya, misalnya berupa penempatan pada pekerjaan atau job placement, yang segera disertai dengan kegiatan generik lainnya, yaitu penilaian kinerja atau performance appraisal. Organisasi harus memiliki standar yang dapat dipakai sebagai ukuran dalam
menentukan dan menilai apakah seorang pekerja memiliki kualitas kerja baik atau sebaliknya. Sementara itu, untuk memotivasi pekerja, organisasi menaikkan skema atau skem yang dirupakan dalam bentuk gaji atau upah dan penghargaan lainnya. Untuk menetapkan besaran dan bentuk penghargaan ini, organisasi juga telah memiliki berbagai acuan yang pembahasannya dapat dilihat pada bab 6 tentang remunerasi. Sedangkan kegiatan generik manajemen sumber daya manusia yang terakhir adalah pengembangan sumber daya manusia atau human resource development. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat berupa pendidikan, pelatihan, serta program-program pengembangan sumber daya manusia lainnya. Umumnya, kegiatan ini pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pencapaian penguasaan keahlian atau skill, pengetahuan atau knowledge, dan kemampuan atau ability. Arahan program pengembangan sumber daya manusia diarahkan selaras dengan perkembangan dan kemajuan organisasi. Basis teori manajemen sumber daya manusia. Menurut Goethe, tidak ada teori dalam manajemen sumber daya manusia. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa di belakang manajemen sumber daya manusia berdiri secara implisit beragam teori pendukung. Dengan merujuk pada hasil studi beberapa kali di Harvard University, Goethe membuat suatu kerangka kerja teori manajemen sumber daya manusia seperti dapat dilihat dalam gambar berikut ini. Kerangka kerja seperti digambarkan dalam skema tersebut di atas dinilai sebagai basis teori manajemen sumber daya manusia dengan mendasarkan diri pada dukungan sejumlah teori lintas ilmu. Manajemen sumber daya manusia bersifat multidisipliner. Oleh karena itu, di belakang manajemen sumber daya manusia dapat dijumpai disiplin ilmu ekonomi manajemen, psikologi, hukum, sosial, sejarah, serta hubungan industrial. Thank you. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.